Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Benge dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Inquiry XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia rabat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal, hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital ini masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi dan provokasi. Bahkan banyak media sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musyabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syarahan Metodologi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah dari Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang telah mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya'id thalabi dalam bentuk amr, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiril Karimil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qotoni dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah halaman 188. Dakwah dengan hikmah ini adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah Pariwali Songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lulung tanpa bala. Melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tetap tenang, senang, tertawa riang. Tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital. Dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak muda kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda lebih asyik mendengarkan musik beralih menuntut ilmu. Nggak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak pemuda yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili rabbik. Sebaliknya, banyak pemuda yang memahami konsep sabili rabbik tidak mengerti IT. Dengan perkembangan teknologi ini, pemuda dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan di tengah perkembangan teknologi,
pemuda harus tetap menjaga akhlak yang mulia dan menjadi teladan bagi bangsa dan negara. Untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Pemuda harapan bangsa, bawalah ilmu dan takwa, bersatu bersama-sama membangun akhlak mulia. Walaupun kulit dan warna sukumu berbeda-beda, berjuang bersama-sama, tawarkan pada dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi